Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kemampuan kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah dalam keseharian kita. Manusia dalam hidupnya penuh dengan ujian. Ada yang Allah uji dengan keuangannya, ada yang Allah uji dengan keluarganya, ada yang Allah uji dengan kesehatannya. Maka dari semua ujian tersebut itu adalah tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Maka tanda-tanda kecintaan Allah kepada kita, maka Allah akan menguji hambanya itu. Maka pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang kesehatan dengan metode Pas Al-Kasau. Ustadz Haris Al-Mujahid selaku founder dengan metode PAZ atau Pas Al-Kasau ini mengambil inspirasi metode ini dari Al-Quranul Karim. Ada ayat yang menginspirasi beliau, yaitu di surah Al-Mu'minun ayat 12-14 itu bercerita tentang proses penciptaan manusia. Disebutkan di dalam ayat tersebut, summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahman. Ayat ini menjadi inspirasi bagi beliau, yaitu bercerita tentang proses penciptaan manusia. Jangankan proses penciptaan manusia, ketika manusia menciptakan sebuah alat pun, ketika ada masalah di alat tersebut, maka rujukannya adalah bagaimana proses alat tersebut dibuat atau diciptakan. Maka manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dinukilkan di dalam Al-Qur'an bagaimana proses penciptaan manusia seharusnya dan seyogyanya. Ketika ada masalah di dalam tubuh manusia, rujukannya adalah kepada surah Al-Mu'minun tersebut. Bagaimana proses penciptaan manusia? Dimulai dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian menjadi izoman. Lanjutannya adalah fakasawnal izoma lahman. Kami balut tulang dengan daging. Apa yang menjadi inspirasi dari ayat ini? Dari ayat ini kita bisa mengambil inspirasi bahwasanya adalah ketika tulang bermasalah, maka daging pun akan ikut bermasalah. Darah pun mungkin akan ikut bermasalah. Sel pun akan ikut bermasalah. Dimulai dari mana? Dari tulang yang bermasalah. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah perbaiki tulangnya dulu. Kemudian dagingnya akan terperbaiki. Sel ataupun darahnya juga akan ikut terperbaiki. Sebuah permisalan. Tulang seperti baju saya ini. Kalau tulang saya putar, maka baju pun ikut terputar. Artinya apa? Organ-organ pun bermasalah. Ketika saya putar kembali, menjadi simetris, menjadi fitrahnya tulang, maka tulangnya akan simetris, maka organ pun akan simetris, baju pun terlihat rapi kembali. Seperti itulah ketika kita perbaiki tulangnya, maka dagingnya terperbaiki, darahnya bagus, selnya juga bagus. Itulah yang menjadi inspirasi beliau dalam menemukan metode Pas Al-Kasau. Kemudian ada ayat-ayat yang lain yang menjadi inspirasi bagi beliau, yaitu bagaimana sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Diceritakan di surat Shad di ayat 42-44 itu bercerita tentang sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Maka seharusnya ketika kita sakit, kita belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Tapi kalau kita ingin sehat, maka kita belajar dari Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dua nabi ini, dari sakit kita belajar dari Nabi Ayub. Kemudian kalau kita menjadi ingin sehat, maka kita belajar bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di surat Shad ayat 42-44 itu cerita tentang sakit Nabi Ayub. Maka apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Inni masani syaitan, saya diganggu syaitan, hai Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Ayub? Urkus birijlik, hadza mughtasalun baridun wa syarabun.
Maka hentakkan kakimu, kemudian mandilah dan minumlah dengan air yang sejuk. Dari ayat ini Ustadz Haris Al-Mujahid rahimahullah mengambil inspirasi. Ada hubungan apa antara hentakan kaki manusia dengan kesehatan manusia? Beliau meriset bertahun-tahun untuk menemukan apa manfaat dari hentakan kaki ini, kemudian mandi, kemudian minumnya. Maka beliau menemukan bahwasanya ini adalah inspirasi untuk kesehatan. Dengan hentakan kaki dapat menyembuhkan atau dapat mengurai masalah-masalah di tubuh manusia. Tentunya dengan biiznillah. Maka inilah ayat-ayat yang menjadi inspirasi bagi beliau untuk menentukan atau menemukan atau merumuskan sebuah metode yang bernama metode Pas Al-Kasau. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menjadi inspirasi bagi beliau. Tapi ayat-ayat yang ini adalah sumber atau inspirasi utama beliau menentukan bahwasanya kita perbaiki tulang, maka kesehatan pun akan hadir di situ. Maka kami mengajak kepada kaum muslimin untuk selalu menjaga bagaimana supaya tulang ini supaya simetris dalam fitrahnya tulang, sehingga tidak terjadi pelintiran di dalam tubuh manusia. Maka kalau kita merujuk kepada masalah tulang ini, sholat berkenaan dengan tulang, berenang, anjuran-anjuran olahraga, berenang, berkuda, memanah, itu adalah berkenaan dengan tulang. Maka mari kita fokus kepada rangka manusia untuk menjadi simetris dan fitrah. Semoga ada manfaatnya. Salam pas, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar.